Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeni Aulia R. MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IAD ISPD dan kepada teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Zuadinda Ulfa Zahra, Yulia Setiawati, dan Zaidatul Maktufah akan mempresentasikan penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain. Penduduk bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu pula, dan berkemungkinan akan terbentuknya suatu masyarakat di wilayah tersebut. Demikian pula, hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan ini adalah hubungan dui tunggal, yang merupakan kebudayaan adalah hasil dari masyarakat. Kebudayaan bisa terlahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, jika tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan, jadi hubungan antara masyarakat dan kebudayaan merupakan hubungan yang saling menentukan. Dalam materi penduduk, masyarakat, dan kebudayaan, kita akan membahas 4 submateri. Materi yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan migrasi, kedua organisasi kerja dalam masyarakat, ketiga perkembangan kebudayaan, dan keempat pranata-pranata dan institusionalisasi. Submateri yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan migrasi. Pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebuah demografi, nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Adapun pengertian migrasi, yaitu migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain, dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat pada sekitar satu wilayah negara saja. Adapun faktor-faktor terjadinya migrasi yaitu pertama, persediaan sumber daya alam, kedua, lingkungan sosial budaya, ketiga, potensi ekonomi atau lowongan pekerjaan, dan keempat, kemajuan teknologi. Memasuki submateri yang kedua yaitu pembagian kerja dalam masyarakat. Pengertiannya yaitu pembagian kerja merupakan suatu pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan individu atau suatu kelompok tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam di masyarakat tidak mungkin dikuasai dan dilakukan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, dibutuhkan spesialisasi, sehingga seseorang hanya mengerjakan satu atau beberapa jenis pekerjaan saja. Adapun fungsi pembagian kerja dalam masyarakat, yaitu memudahkan dan menghindarkan bentrok kerja, diwujudkan untuk mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok. Dengan jadwal ataupun definisi pembagian pekerjaan akan disesuaikan dengan kemampuan seorang lebih terlihat dan yang jelas lebih mengurangi tingkat kerumitan yang pastinya akan lebih efektif dan efisiensi. Contoh pembagian kerja dalam masyarakat yaitu bisa dilihat dari jenis kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Pada masyarakat yang suka berburu misalnya, untuk laki-laki bertugas melakukan pemburuan, sedangkan untuk perempuan bertugas mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah atau dalam masyarakat yang hidup dari meladang. Untuk laki-laki bertugas membuka hutan dan membakarnya, sedangkan perempuan bertugas menanam bibit. Demikian pula untuk masyarakat yang hidup dari bertani, untuk laki-laki bertugas membajak sawah, dan perempuan bertugas menyemai serta memanen hasilnya. Bila dilihat dari usia, anak-anak biasanya melakukan pekerjaan ringan di rumah atau di luar rumah. Sebaliknya, orang dewasa bertugas mengerjakan pekerjaan yang lebih berat.
Memasuki submateri yang ketiga, yaitu perkembangan kebudayaan. Pengertian perkembangan kebudayaan adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditujukan pada pengaruh global. Adapun komponen perkembangan kebudayaannya yaitu pertama, melestarikan dan menghargai budaya lokal. Kedua, melestarikan dan menghargai budaya asli atau pribumi. Ketiga, multikulturalisme atau menunjukkan pada kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di satu masyarakat tetapi mempertahankan identitas yang berbeda. Keempat, budaya parsipatori atau mendorong adanya partisipasi. Nah, penyesuaian dirinya itu ada dua, yaitu penyesuaian biologis dan penyesuaian sosial. Untuk penyesuaian biologisnya, kondisi alam yang telah semakin berubah seiring dengan perusakan lingkungan sebagai akibat dari global ekonomi, membuat manusia sulit menyesuaikan dirinya secara biologis terhadap budaya yang berkembang seperti perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sebelumnya. Yang kedua, penyesuaian sosial. Pengembangan budaya yang bertele-tele dan terlalu di luar batas ambang, norma, dan nilai sosial yang ada sebelumnya akan terasa sedikit sulit untuk menyesuaikan kondisi sosial masyarakatnya. Memasuki sub materi yang keempat, yaitu pranata dan institusionalisasi. Pengertian pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma atau aturan dalam pranata berbentuk tertulis atau undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku, dan tidak tertulis seperti hukum adat, kebiasaan yang berlaku. Sanksinya ialah sanksi sosial atau moral, misalnya dikucilkan. Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Institusionalisasi adalah suatu proses terbentuknya suatu institution, suatu bentuk tindakan atau pola perilaku yang sebelumnya merupakan sesuatu yang baru, kemudian diakui keberadaannya, dihargai, dirasakan manfaatnya, dan seterusnya diterima sebagai bagian dari pola tindakan dan pola perilaku lingkungan tertentu. Nah, pembagian institusionalisasi dibagi menjadi dua, yaitu institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis atau resmi. Yang kedua, institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun dalam pengetikan PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.